Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua larutan menghantarkan arus listrik. Untuk itu maka kita dapat memahami jenis dan sifat daya hantar listrik dalam larutan. Kita mulai dari pengertian larutan. Larutan adalah campuran yang antar zat penyusunnya tidak memiliki bidang batas dan bersifat homogen di setiap bagian campuran. Perlu kita ketahui bahwa komponen larutan itu ada pelarut dan ada zat terlarut. Pelarut dikatakan sebagai solvent, sedangkan zat terlarut dikatakan sebagai solut. Misalkan salah satu contoh larutan yaitu larutan gula. Kalau kita melihat larutan gula, berarti di sini dia berasal dari campuran antara air dan gula, di mana air dikatakan sebagai pelarut atau solvent, sedangkan gula dikatakan sebagai zat terlarut atau solut. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi dua. Untuk lebih jelasnya, kita masuk mengenai larutan elektrolit. Apa itu larutan elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Karena zat terlarutnya terionisasi menghasilkan ion-ion yang dapat bergerak bebas. Meliputi larutan asam, yaitu dimisalkan HCl. HCl terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Selanjutnya yaitu adalah larutan basa. Dimisalkan yaitu KOH. Dia terionisasi menjadi K+ dan OH-. Selanjutnya yaitu larutan garam. Dimisalkan adalah NaCl. Terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Larutan elektrolit dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat yaitu larutan elektrolit dengan daya hantar listrik besar sehingga menyebabkan nyala lampu terang. Larutan elektrolit kuat bisa terjadi pada larutan asam kuat, basa kuat, asam-asam oksihalogen, serta garam-garam. Larutan asam kuat contohnya HCl, HBr, H2SO4, HNO3. Sedangkan untuk basa kuat bisa LiOH, NaOH, KOH, BaOH 2 kali. Untuk asam-asam oksihalogen seperti HClO, HiO, HClO3, HiO4. Untuk garam-garam bisa NaCl, KCl. Untuk elektrolit kuat, alfa sama dengan 1. Selanjutnya, larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah yaitu larutan elektrolit dengan daya hantar listrik lemah atau kecil, sehingga menyebabkan nyala lampu redup atau hanya timbul gelembung gas saja. Contohnya yaitu CH3, COOH, ALOH 3 kali, AgCl, CaCO3. Larutan elektrolit lemah mempunyai alfa atau derajat ionisasi lebih besar dari 0 kurang dari 1. Perlu diketahui bahwa senyawa yang dalam larutannya dapat menghantarkan arus listrik dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Hal ini karena senyawa-senyawa tersebut dapat terionisasi saat dilarutkan dalam air. Sekarang kita ke larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik
dikarenakan zat-zat tersebut tetap berwujud molekul-molekul netral atau tidak terurai menjadi ion-ion yang tidak bermuatan listrik. Contohnya, larutan gula C12H22O11, urea CONH2 2 kali, dan etanol C2H5OH. Perlu diketahui berhubungan dengan derajat ionisasi atau derajat disosiasi yang disimbolkan dengan alfa, maka alfa untuk larutan non-elektrolit yaitu sama dengan 0.